menjaga imun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Ingat, jaga kesehatan di saat pandemi ini. Anak-anakku sekalian, jangan lupa menjalankan protokol kesehatan. Ya, tetap semangat. Ya. Anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar IPS. Namun sebelumnya kita berdoa dulu berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan jangan lupa, Ibu telah mengisi link untuk absen, silahkan dibuka linknya, nanti kalian absen di link tersebut ya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini pelajaran IPS di semester 2 kita akan membahas bab 3, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, untuk materi yang kita bahas adalah tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Adapun kompetensi dasar bab ini adalah 3.3, memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah ada 3. Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian kelangkaan. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab terjadinya kelangkaan. Yang ketiga, menjelaskan usaha-usaha mengatasi kelangkaan. Kita tahu manusia itu dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus, ya. Bahwa di sini manusia itu selalu ingin memenuhi kebutuhan. Kebutuhan ingat, kebutuhan tidak terbatas, sementara kebutuhannya akan terbatas atau artinya di sini barang yang kita butuhkan terbatas. Anak-anakku sekalian, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia itu tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Perlu adanya suatu interaksi. Kita lihat contoh gambar di sini, ya. Ini yang pertama adalah tentang keadaan atau situasi di dalam pasar, bahwa kita membutuhkan kebutuhan itu harus memerlukan orang lain, ya. Pasti di situ ada yang jualan bermacam-macam. Di situ sudah terjadi interaksi untuk memenuhi kebutuhan, ya. Sedangkan yang kedua, di sini ada contoh kerumunan orang. Di sini masih terjadi interaksi. Artinya manusia membutuhkan orang lain, bahwa manusia itu butuh dengan orang lain. Contoh di sini adalah apa di sini, yaitu tentang kebutuhan jasa. Jasa di sini kita memerlukan orang lain. Di sini kita lihat ada orang yang memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Ini sudah suatu kebutuhan terhadap jasa. Karena ingat, kebutuhan itu ada kebutuhan barang dan jasa. Sebelum Ibu mendefinisikan arti dari kelangkaan, Ibu akan memberikan dulu tayangan mengenai video tentang kelangkaan, ya. Kalian boleh simak, nanti kalian bisa mengambil kesimpulan apa sih arti dari kelangkaan itu sendiri, ya. Silahkan kalian menyaksikan videonya. Kekhawatiran warga terhadap wabah corona atau COVID-19 dari Wuhan, Tiongkok memicu kelangkaan stok masker di sejumlah apotek di kota Bandung. Tak hanya sulit diperoleh, harga masker dari tipe standar hingga tipe khusus meningkat tajam. Masker bedah yang biasanya dijual Rp27.000 per pack, kini dilepas Rp70.000. Sementara masker N95 mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat, dari biasanya dijual Rp20.000 per buah, kini dibanderol Rp50.000 per buah. Iya, naik banget. Tiap minggu sih ada kenaikan, dan kebetulan untuk di distributornya sendiri sekarang dibatasi, makanya harganya makin melambung. Setelah kalian menyaksikan video ini, kalian bisa mengambil kesimpulan, oh ini ternyata sesuatu kejadian di mana barang di sini kebetulan adalah masker, ya. Masker itu sangat dibutuhkan sejak adanya COVID sampai sekarang, itu masker itu sangat dibutuhkan, sehingga banyak yang memerlukan masker tersebut, sehingga di sini terjadilah kelangkaan masker, sehingga akan menyebabkan terjadinya berpengaruh juga terhadap harga. Semakin banyak yang membeli atau membutuhkan barang, itu otomatis akan mempengaruhi harga itu akan semakin melonjak atau naik. Mungkin ada di antara kalian, nanti kalian bisa menulis definisi masing-masing berdasarkan simak yang penyimakan tadi di video. Nanti kalian boleh kita masuk ke dalam tugas, ya.
Baik, sekarang kita lihat untuk selanjutnya. Nah, kita lihat contoh-contoh berikutnya masih banyak ya. Berikutnya adalah tentang menurut pengertian dari kelangkaan itu sendiri adalah terjadi ketika sumber daya atau alat pemenuhan kebutuhan manusia itu, baik barang ataupun jasa, tidak terpenuhi atau terbatas. Kenapa? Karena jumlahnya kurang. Tujuan yang kedua adalah faktor penyebab kelangkaan. Ya, ada beberapa faktor. Yang pertama kita bahas adalah tentang keterbatasan sumber daya alam. Nah, untuk di Indonesia merupakan negara yang subur. Tapi bukan berarti bahwa dengan kesuburan itu kita bisa memanfaatkan sembarangan atau semaunya sendiri. Karena bagaimanapun juga sumber daya alam itu lama-kelamaan akan habis. Meskipun ya sumber daya alam itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya sumber daya alam yang bisa kita hasilkan kembali untuk dipergunakan kembali. Faktor yang kedua adalah perbedaan letak geografis. Yang dimaksud dengan letak geografis itu letak di mana suatu negara berada di suatu daerah yang tertentu. Nah, di sini ada daerah yang subur, ada daerah yang gersang. Nah, bagi daerah yang gersang itu akan mengakibatkan terjadinya kekurangan sumber daya alam atau pertanian atau dari faktor yang lain yang dimana air kayak atau apa gitu ya bisa menyebabkan kekurangan, terjadilah kelangkaan. Sementara bagi daerah yang subur itu mungkin untuk terjadinya kelangkaan itu minim ya. Jadi untuk perbedaan letak geografis ini akan mempengaruhi terhadap kelangkaan suatu barang tertentu ya. Faktor penyebab kelangkaan berikutnya adalah yang ketiga adalah pertambahan jumlah penduduk. Kita tahu bahwa pertumbuhan jumlah penduduk itu akan lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan barang dan jasa. Karena kita tahu bahwa suatu negara itu jumlah penduduk akan terus, sementara produksi dari barang mungkin akan terbatas sesuai dengan kemampuan dari suatu perusahaan atau yang lainnya. Yang keempat, di sini kita lihat adalah keterbatasan kemampuan produksi. Apa itu dimaksud dengan keterbatasan kemampuan produksi? Yaitu bahwa kapasitas produksi perusahaan terbatas karena pekerjanya mungkin ya membutuhkan istirahat, terus ada yang sakit atau perlunya rekreasi atau liburan ya. Jadi atau juga ada juga yang mengalami kebosanan. Nah, apalagi di zaman sekarang ini saat pandemi ini, untuk keterbatasan kemampuan produksi itu sangat kelihatan sekali. Contohnya ya, kalau kita lihat di sini untuk suatu perusahaan dari karyawannya sendiri pun itu ada pembagian jadwal, misalkan 2 hari masuk ke kantor, 2 hari tidak. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap jumlah produksi karena berkurangnya sumber daya manusianya yang akan mengolah. Baik, yang berikutnya adalah yang kelima. Kita lihat di sini faktor apa, yaitu bencana alam. Bencana alam itu bisa disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama oleh alam itu sendiri, yang kedua bencana alam manusia. Contoh dari bencana alam oleh alam ini ada contoh apa di sini adalah banjir. Banjir itu adalah bencana alam di mana akan merusak misalkan mesin-mesin perusahaan atau perusahaannya sendiri itu kebanjiran. Nah, itu akan berpengaruh terhadap produksi daripada barang ya oleh faktor manusia. Contohnya di sini pada saat sekarang ini saat pandemi ini bahwa manusia atau kita sebagai karyawan itu tidak bisa seperti biasa untuk bekerja, tetapi di sini ada pengaturan jadwal atau tidak langsung ke perusahaan atau ke pabrik atau ke tempat kita bekerja, mungkin mengadakan tatap mukanya melalui Zoom, jadi bekerja tidak bertemu langsung dengan rekan-rekan yang lain. Nah, ini merupakan salah satu sudah bencana manusia. Atau sini adanya berlakukannya adalah social distancing. Social distancing sini jaga jarak. Ini apa mempengaruhi tidak terhadap ini bencana alam? Iya, karena ini akan mempengaruhi terhadap hasil produksinya itu sendiri atau jasa. Jasa di sini apa? Bisa kita ambil contohnya seperti kemarin Gojek, baik Gokar maupun Gojek yang itu motor itu sudah menghambat. Jadi orang-orang yang Gojek atau Gokar itu terbatas ya, dibatasi untuk tidak beroperasi. Faktor yang keenam adalah tidak adanya pengganti. Tidak ada pengganti di sini artinya barang ya atau substitusi.
Contohnya sini ada matahari. Matahari itu tidak bisa diganti. Kalian tadi sudah mempelajari tentang penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, Ibu minta kalian bisa mengaplikasikan keseharian di lingkungan kalian, termasuk apa sih penyebab yang ada di antara kalian itu di lingkungan kalian. Nanti kalian bisa cari ya contoh-contoh daripada penyebab terjadinya kelangkaan. Tujuan berikutnya yang ketiga adalah usaha mengatasi kelangkaan. Usaha mengatasi kelangkaan supaya tidak terjadi kelangkaan yang berkepanjangan. Di sini kita harus ada beberapa tindakan. Ya, yang pertama, kita harus adanya skala prioritas kebutuhan. Maksud skala prioritas kebutuhan di sini, kita harus mengutamakan dulu mana yang lebih penting. Yang kedua adalah berlaku arif dan bijaksana dalam mengelola sumber daya. Di sini kita harus berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien, tidak mengeksploitasi besar-besaran ya. Berikutnya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar barang yang diproduksi itu bisa mempunyai nilai lebih dan mempunyai bermutu. Nah, itulah penjelasan dari Ibu tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya. Untuk bertanya secara langsung ini tidak bisa, tapi nanti kalian silakan membaca buku paket bab 3 tentang kelangkaan. Jangan lupa kalian membuat rangkuman dan mencari informasi sebanyak mungkin tentang kelangkaan. Nanti kita bisa bertatap muka atau Zoom meeting di pertemuan berikutnya. Nanti kita bisa membahas bersama-sama. Berikutnya setelah kalian nanti merangkum semuanya, di sini Ibu akan memberikan latihan soal. Nanti kalian silakan diisi soal ini. Nanti kamu kirim ke GCR kalian, ya. Nanti kita pantau lagi, kita Zoom, kita lihat sejauh mana kalian sudah menyimak materi ini. Baik, hanya itu saja. Mungkin materi hari ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat menjalankan protokol kesehatan, jaga imun kalian. Jangan lupa sebentar lagi kalian akan menghadapi kenaikan kelas. Kalian harus lebih semangat, lebih rajin meskipun kita tidak bertatap muka. Tapi mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.